Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyadana semua, politik identitas yang terus-menerus dialamatkan kepada Anies Rashid Baswedan. Tapi terus-menerus juga tidak terbukti. Tapi terus-menerus juga ternyata mereka yang melakukannya. Tentu ketika kita mengkerangkai definisi dari politik identitas itu sebagai upaya untuk memanipulasi umat Islam, kan selalu konteksnya ke Islam ya, untuk meraup suara umat Islam dengan mencirikan identitasnya yang dekat dengan Islam. Kan kurang lebih itu yang disebut dengan politik identitas ya. Pura-pura Islam untuk mendapatkan suara Islam. Itu. Pura-pura pakai kerudung, padahal biasanya nggak pakai. Pura-pura pakai sorban dan seterusnya. Astagfirullahaladzim. Mereka nggak tahu kali ya, kalau rakyat ini makin hari makin pintar, makin cerdas, makin melek teknologi, makin tahu informasi terkini. Ya, ini belum kita tahu kejadiannya tepatnya di mana. Tapi indikasinya sudah cukup jelas. Ada di masjid, di amplopnya ada gambar tokoh yang kemudian menyebar di berbagai platform media sosial. Terciduk? Nah, tentu ini pertanyaannya. Karena memang kita belum dapatkan sumber pastinya. Cuman ini sudah menjadi diskusi di berbagai grup WA. Kita lihat ada satu gambar amplop warna merah, sering disebut sebagai angpau tentunya ya kalau warna merah. Isinya pun warna merah, luar biasa ini. Serba merah. Isinya 3 lembar uang 100 ribuan. Dan di sampingnya ada juga gambar, tentu ini bukan gambar yang nempel ya, tapi 2 gambar. Yang satunya lagi gambar amplop merah sama persis, tapi di sini tampak depannya ya. Kalau tadi tampak belakang, ini tampak depan. Tampak depan ini kalau di zoom kita bisa lihat ada Said Abdullah. Masih ingat nggak sahabat semua? Saya pernah bahas beberapa kali itu Said Abdullah. Itu loh yang merokok di dalam pesawat. Ini loh enaknya. Yang paling nikmat ini begini nih, bisa merokok dalam pesawat, kurang lebih redaksinya begitulah. Habis juga memang dibully netizen, tapi dia sih lempeng-lempeng aja kayaknya, merasa punya kekuasaan, merasa punya konstituen yang sudah terawat, barangkali begitu ya. Satu lagi kurang jelas ya, Ahmad apa gitu, mungkin ini menjadi bacaleg provinsinya mungkin, pusatnya Said Abdullah, provinsinya Ahmad ini ya. Ini kalau kita lihat dari tulisan di atasnya, ini Sumenep, Sumekar. Itu ada di mana itu ya? Madura apa di mana ya? Nah, kalau kasih tahu ya, sahabat Ajetena semua yang tahu ini lokasi persisnya ada di daerah mana. Kita lihat videonya. Terciduk, PDIP bagikan angpau di masjid. Luar biasa ini. Tapi sebelumnya kita masih ingat, baru kemarin kita bahas. Nah, yang ini dulu deh. Ini baru kemarin kita bahas. Ada orang yang kerjanya menuding-nuding Anies Baswedan sebagai pelaku politik identitas. Ternyata dia juga terciduk menggunakan spanduk, menyebarkan terutama di Jakarta, barangkali ya, Grace Natali. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Menggunakan kerudung yang diidentikan dengan Muslim. Karena ini hari Ramadan, dia mengucapkannya kepada umat Islam. Karena kan loyalisnya, atau bukan loyalis lah ya, Buzzer RP-nya lah ya. Buzzer RP-nya kan bilang, apaan? Anda jangan bodoh. Kerudung itu bukan punya Muslim saja, Kristen juga ada, Katolik juga ada, agama lain juga ada. Anda jangan picik. Anda yang harusnya mengerti konteks. Kalau di luar dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dia menggunakan kerudung, terserah. Anda mau interpretasikan itu sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik, sebagai seorang yang lain-lain, terserah.
nggak ada urusan sama kita. Tapi kan konteksnya ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi rakyat jangan dibodoh-bodohi lah dengan cara-cara buzzer selama ini nih. Buzzer ini kerjanya cuma membodohi rakyat. Hati-hati. Makanya saya terus bicara kenapa jangan sampai rakyat yang sudah makin pintar hari ini tergerus IQ-nya oleh ucapan-ucapan buzzer yang membela membabi buta seperti itu. Gitu ya. Tapi saya jadi ingat nih, bukan ini bahasannya. Kita sudah bahas ini di video kemarin ya. Kalau belum tahu masuk ke channel SJ Channel ya. Atau malah ada tombol gabung, nah gabung dulu di situ. Jadi selain subscribe Anda bisa juga gabung. Yang kita mau bahas ini, katanya masjid tak boleh buat kegiatan politik. Lalu yang dilakukan PDIP Perjuangan ini apa namanya? Bagi-bagi amplop merah simbol PDIP isi 300.000. Masih jauh nih, udah 300.000. Nanti udah deket kayaknya 3 kali 3 kali ya, 3 kali 2. Luar biasa, kita lihat videonya. Gitu ya. Ya, betul nih ya, ada Ridwan. Dalam rangka kehati-hatian dan agar tidak terjadi fitnah, mohon infonya kejadian tanggal berapa, lokasi acara di mana, agenda acara apa, siapa panitianya. Saya kira kalau ada yang punya informasi ini silakan nih kita perkuat datanya. Makanya di judul pun kita bentuknya pertanyaan. Tercidukah? Tapi kuat sekali datanya gitu. Data yang lainnya yang kuat. Nanti yang kuat apa aja ya tadi ya, ada foto calegnya, ada logo PDIP-nya. PDIP memang sudah dari dulu kelakuannya kayak begitu. Mari kita, masyarakat kita saja yang kurang pendidikan, dikasih duit 50.000 terus milih. Sekarang udah 300.000 naik ini. Nah, kita lihat data-datanya. Nah ini nih, ini amplopnya. Jadi perkuat lagi datanya. Amplopnya ini yang tadi ada di thumbnail yang saya munculkan, Said Abdullah dengan Ahmad apa gitu ya, Sumeneb Sumekar. Itu tadi saya tanya ke sahabat semua, daerah mana nih Sumeneb Sumekar nih? Daerah Madura kah atau Jawa Timur kah atau mana? Kalau Sumeneb setahu saya kan wilayah-wilayah situ. Ini ngapain mereka nuduh-nuduh Anies Baswedan melakukan praktek politik identitas sambil tidak terbukti? Ya, Pak Anies diundang ke masjid, orang-orang masjid cinta Anies, kemudian menjadi berjubel pada ingin salaman. Salahnya di mana? Yang salah itu ya ini, bagi-bagi uang di dalam masjid. Kita lihat tadi ya videonya ya, menampakkan sekali itu bukan ada di ruangan makan, bukan ada di ruangan tamu, tapi ada di ruangan masjid. Ya, kita lihat interiornya. Gitu saja mudah gitu. Oh, ini tidak jelas waktu dan tempatnya sama dengan hoax. Itu tadi makanya agar pertama saya kira bukan hoax, sudah ada gambar, sudah ada video, tapi untuk memperkuat data memang kita perlu cari tahu lebih lanjut. Jadi yang tahu informasinya silakan sampaikan. Walaupun sering teriak jangan bawa-bawa agama dalam politik, tapi mereka begitu peduli pada agama. Salut untuk partainya Mbak Puan dan Ganjar. Itu ya, repot sekali. Akhirnya kembali berlaku pameo, maling, teriak maling. Gimana caranya maling agar selamat dari kejaran, dari siksaan masyarakat di sana? Ya, dia tunjukkan malingnya ke yang lain gitu. Sehingga teralih, kan begitu. Nah barangkali pola itu pula yang dipakai di dunia politik hari ini. Jualan radikal, intoleran dan sebagainya, sambil mereka sendiri melakukan hal-hal yang tidak patut. Padahal yang dituduhkannya justru tidak terbukti.
Nah, ini kembali kita semakin bisa membedakan karena rakyat sudah semakin pintar. Rakyat kita mayoritas masih suka seperti ini. Ya, betul ya. Ini harus menjadi catatan kita semua. Kalau semua rakyat cerdas dan kaya, pasti cara-cara seperti ini tidak laku. Akhirnya jadi bertanya-tanya, apakah kemiskinan sengaja dipelihara untuk kepentingan politik seperti ini? Bisa jadi. Makanya ada istilah miskin struktural, miskin sistemik. Miskinnya memang dibuat permanen, dibuat awet. Kenapa? Agar bisa dibeli dengan mudah. Dengan 50.000 sampai 300.000 mereka bisa melupakan apa konsekuensi 5 tahun ke depan. Yang penting mereka hari itu dapat uang. Nah, pertanyaannya hari ini, halo Bawaslu, Anda ada di mana? Jangan-jangan sebenarnya bukan Bawaslu ini, Bawasnis, Badan Pengawas Anies. Ya karena cuma Anies doang yang disorot. Ampun. Padahal apakah walau kemarin ya bahasanya sebetulnya ada Anies sudah resmi diusung. Ya, resmi diusung 3 partai lainnya betul. Tapi sudah resmi menjadi capres kan belum. Daftar aja belum dibuka pendaftarannya. Gimana sekarang Bawaslu sudah bisa koar-koar tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan? Dan Anda tidak pernah bicara Bawaslu ya, tentang apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dengan barangkali dana APBD, dengan dia keliling-keliling di keluar kota, padahal wilayahnya sendiri masih kebanjiran, wilayahnya sendiri masih butuh perhatian penuh. Kenapa Bawaslu tak pernah bicara itu? Kan ini mudah saja untuk kita lihat sebagai rakyat jelata. Ada ketidakadilan di sini. Padahal yang diharapkan oleh rakyat adalah keadilan. Keadilan yang di atas segalanya. Keadilan di atas hukum, keadilan di atas aturan. Kan begitu. Karena hukum akhirnya ternyata bisa dijadikan alat penguasa. Aturan bisa diobrak-abrik sekendak penguasa. Nah, kita masuk dulu, nyapa dulu. Hampir 300 luar biasa ini siang-siang. Nggak pada tidur siang ya. Konon kata Pak Ustadz itu kalau tidur habis duhur, ini bulan puasa katanya ya, itu bagus tuh. Rasul katanya sering melakukan itu. Tapi jangan lama-lama. Ya habis sholat duhur gitu ya, istirahat 15 menit gitu. Nah cukup tuh. Ada yang tidur bangunnya setelah azan asar. Ya nggak apa-apa lah ya, tapi katanya kan masih lebih baik tidur daripada bangun kemudian melihat kemaksiatan, melihat aksi-aksi yang tidak ini yang nggak boleh dilihat. Barangkali masih lebih baik tidur begitu. Tidur di bulan puasa itu berpahala, apalagi bangunnya. Nah kan gitu ya, ya bangunnya yang bermanfaat tentu, produktif itu ya. Nggak perlu sibuk, yang penting produktif. Oke, Kaltim hadir. Wah, terima kasih ya. Seperti biasa ini selalu paling awal. Bekasi hadir. Hadir kedua Mukhlis tadi Agus ya. Satu kata padamkan. Apa padamkan? Merah ya. Padamkan merah maksudnya. Ini ngalangin dari tadi apa ini? Kopi. Kopi es jet blended buat buka habis buka puasa apa sahur nih, saya suka minum. Yang berminat dengan kopinya ini original ya. Original roasted coffee, silakan ada di kolom di deskripsi, ada nomor kontaknya yang bisa dikontak. Keuntungannya kita pakai untuk dana perjuangan kita. Identitas harus jelas, politik identitas yes, betul. Ini yang menjadi sebuah akhirnya menjadi kerancuan karena definisi dari politik identitas saja tidak jelas ya. Jadi yang mereka stempelkan kepada Anies Baswedan, ya, politik identitas itu adalah cara-cara curang. Ya, membuat agama dipolitisasi untuk kepentingan Anies Baswedan. Kurang lebih itulah arti dari politik identitas versinya mereka, versinya rezim. Tapi tentu bagi kita sebagai umat Islam berbeda, bukan itu definisinya. Politik identitas adalah politik yang didasarkan pada identitas yang jelas. Saya Islam, saya orang Sunda, misal gitu ya.
Saya ada di Bandung. Saya menginginkan keadilan terjadi di negeri ini. Nah, jelas gitu. Bukan yang abu-abu nggak jelas. Ketemu orang Islam seolah-olah menjadi Muslim yang paling taat. Ketemu orang Kristen seolah-olah dekat dengan kaum Kristen. Itu yang negatif. Nah, jadi makna positif dan negatif akhirnya ini dicampur aduk. Akhirnya rakyat juga kemudian menjadi bingung. Ini saya itu harus bela politik identitas atau harus lawan? Akhirnya apa? Saya setiap berbicara tentang politik identitas, saya jelaskan dulu maknanya. Saya jelaskan dulu definisi yang kita pakainya apa. Kalau yang kita pakai definisi yang negatif, yang tadi memanfaatkan, memanipulasi agama untuk meraup suara umat Islam, maka itulah saya kira yang sedang dilakukan oleh PDIP di video tadi. Iya kan? Tapi kalau politik identitas dalam konteks yang positif, yang berbasis dengan kekuatan agama, keyakinan dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh Partai Umat, itu kita sepakat. Dan begitu. Nah, jadi harus berhati-hati tuh kalau sudah bicara dengan orang-orang yang selalu membuat framing-framing negatif terhadap umat Islam. Waduh, ini Jayapura hadir, terima kasih nih Pak Jasmadi ya. Aji, NTT dukung Anies. Keren. Ini udah jauh-jauh ya. Luar biasa. Ini politik identitas asli. Politik kotor bagi-bagi uang untuk beli simpati rakyat. Sayangnya justru pelakunya adalah pihak yang paling lantang memprotes politik identitas Pak Anies. Ya gitu. Akhirnya segala cara dilakukan. Segala upaya dilakukan. Hayo, siapa nih yang bagi-bagi amplop di masjid? Ada capres sholat Jumat di masjid, gaduhnya bukan main. Bawaslu mana berani proses kalau soal ini katanya. Ya harus fair gitu. Bawaslu Anda kalau mau wanti-wanti Anies, wanti-wanti juga dong yang lain. Kan kita sudah tahu ada capres lain juga, ada Prabowo ya. Ganjar ini masih kebingungan ya, masih ditarik ulur. Bisa jadi karena kita lihat kemarin kasus EKTP kembali mencuat lagi, kembali viral lagi. Entah siapa ini yang melakukannya. Tapi ini jadi salah satu dampaknya adalah kemungkinan Ganjar untuk menjadi capres potensinya menurun. Ya, gimana nih kalau ternyata begitu dicapreskan ternyata di sini naik lagi, makin naik EKTP-nya. Tergeruslah elektabilitasnya. Jadi mungkin pasangan yang cocok itu ya, kalau PDIP mau gabung dengan Gerindra itu ya Prabowo Puan, itu udah cocok, bagus itu. Ya Ganjar istirahat dulu lah ya, karena saya kira salah sendiri juga kenapa dia melakukan manuver-manuver yang tidak etis, tidak elok untuk PDIP. Nah tapi PDIP juga jangan melakukan proses-proses seperti ini dong. Kayak jadi maling teriak maling jadinya ya. Nuduh-nuduh Anies politik identitas lah, mereka sendiri jelas-jelas melakukan itu gitu. Benarkah Bawaslu PDIP melakukan praktik kotor? Apakah kalian berani menindak atau mengancam atau berkoar-koar di media kalau memang itu PDIP? Nah, kita tunggu jawaban Bawaslu ya. Oke, wow, benar orang ini, please perhatian ya, mohon nih direspon oleh KPU, Bawaslu, Puan Maharani. Kok ada Ali Ngabalin segala macam ya, Grace Natali dan seterusnya. Baik. No. Ini makin kelihatan nih, gambarnya sama nih yang tadi nih. Ini seperti gambarnya Said Abdullah dan Ahmad tadi yang secara lebih jelas sudah kita zoom. Di masjid dilarang berpolitik, kata Buzzer RP. Tapi larangan itu tidak berlaku bagi PDIP dan gengnya. Kalau benar kejadiannya, kemana Bawaslu? Apa langsung pura-pura nggak tahu kalau ketemu partai penguasa? Koplok kaum munafikun bilang nggak boleh kegiatan politik di masjid. Sendirinya melakukan. Buzzer RP pun mingkem.
Ini kan yang memalukan ya. Kita jadi sangat paham kenapa partai ini sangat bernafsu pegang kementerian. Ada yang digangsir, inilah contoh kegunaannya. Kalau tidak dengan kecurangan begini, tak akan bisa mereka beli suara. Ya duit itu dari mana? 300.000 loh satu orang. Anggap yang hadir 100 aja udah berapa itu? Kali berapa masjid kali? Waduh, luar biasa itu, harus berapa belas miliar disediakan untuk jadi caleg lagi, untuk terpilih lagi menjadi aleg. Dan ini clear, jelas. Gambarnya PDIP, warnanya merah, isinya juga merah. Aduh, ini gambar Said Abdullah dan Pak Ahmad. Silakan Pak Said Abdullah juga bicara saja ya. Oke, saya kira sudah cukup kuat walaupun belum ketahuan kapan dan di mana persisnya. Tadi ada Sumeneb, Sumekar ya. Ini hanya Partai Banteng dan PSI yang boleh pakai masjid buat politik identitas. Masjid mana dong? Saya pengen katanya. Baik, sahabat aja channel semua, luar biasa ya. Ini pada siang hari ini, ketika yang lain pada terlelap istirahat, kita melek ya, membahas persoalan negeri ini ya. Tapi mungkin nontonnya ada yang sambil tiduran juga, bisa jadi. Nggak apa-apa, gantian lah. Setelah saya bicara, setelah ini saya yang bagian tiduran, istirahat dulu. Yang pasti kita tetap jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual kita untuk mampu tetap berpikir waras, bersikap waras, menggunakan akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Rakyat jelata, gaungkan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian para penguasa adil, ciptakan sejahtera. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Adillah pada kami, kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Sesuai isi hati. Sesuai